seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayusuf dengan NIM 9414230111. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI, ME. Oke, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, dan golongan bank. Oke, di sini ada definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau produk keuangan lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, penukaran valuta asing, investasi, serta pengelola resiko keuangan. Secara umum, bank beroperasi berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Bank konvensional berorientasi pada sistem bunga sebagai imbalan jasa. Sementara bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba atau bunga dan menggantikannya dengan konsep bagi hasil, jual beli serta sewa. Materi yang kedua, fungsi bank. Menyediakan dana. Bank berfungsi sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Menyalurkan kredit. Bank memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha atau pembelian rumah. Fasilitas transaksi. Bank menyediakan layanan pembayaran dan transfer uang, baik secara tunai maupun digital. Investasi dan keuangan. Bank menawarkan produk investasi seperti reksadana atau obligasi, serta jasa perencanaan keuangan. Menjaga stabilitas ekonomi. Dengan mengatur peredaran uang dan suku bunga, bank membantu menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Materi ketiga ada jenis-jenis bank. Berikut ada beberapa jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral, bank yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Fungsi utama mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar, mengawasi sistem perbankan dan menjaga stabilitas ekonomi, menerbitkan mata uang dan mengatur suku bunga. B. Bank umum. Melayani berbagai jenis layanan keuangan kepada masyarakat luas, termasuk tabungan, pinjaman, investasi, dan pembayaran. Contoh, Bank Mandiri, BCA, BRI, CIMB, Niaga, dan lainnya. Ciri-ciri dapat menerima simpanan dari masyarakat, menyediakan berbagai produk perbankan seperti deposito, kredit, dan kartu kredit. Bisa beroperasi secara konvensional atau syariah. C. Atau yang terakhir, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Fokus pada layanan kredit dan simpan skala kecil, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tidak menyediakan layanan giro atau transaksi valuta asing. Contoh BPR Arta Mitra, BPR Dana Mandiri.
Di sini ada materi keempat, golongan bank. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Bank sentral mengatur dan mengawasi sistem keuangan seperti Bank Indonesia. Bank umum melayani jasa perbankan secara luas seperti tabungan kredit dan investasi. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam skala kecil. Golongan bank yang kedua, berdasarkan kepemilikannya. Bank milik pemerintah, dimiliki oleh negara seperti Bank Mandiri atau BRI. Bank milik swasta, dimiliki oleh program atau perusahaan seperti Bank BCA atau CIMB Niaga. Bank asing berasal dari luar negeri dan beroperasi dalam negeri seperti Citibank atau HSBC. Bank campuran, hasil kerja sama antara pihak dalam negeri dan luar negeri. Golongan bank yang ketiga, berdasarkan statusnya. Bank devisa bisa melakukan transaksi internasional seperti ekspor impor. Bank non devisa hanya melayani transaksi dalam negeri. Golongan bank yang keempat, berdasarkan prinsip operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti tanpa bank dan menggunakan sistem bagi hasil.